Tuhan Yesus telah membuktikan cintanya kepada umat manusia. Dia telah rela mati menebus dosa kita semua. Dan dalam firman Tuhan ada jawaban. Hanya Dia tempat kita berharap. Persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cintamu kepadaku, Tuhan. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta Tuhan. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau Tuhan. Selamanya Kau ku cinta.
Shalom, selamat hari Minggu. Berikut ruang berita untuk seminggu ke depan. Laporan kegiatan gereja adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebaktian Minggu tanggal 23 Agustus 2020 diikuti oleh 35 keluarga berjumlah 147 orang dan persembahan terkumpul Rp5.795.603.000. Kegiatan pemuritan atau sekolah minggu keluarga dan kegiatan sekolah minggu online tanggal 23 Agustus 2020 diikuti oleh 76 orang atau sebesar 51,7% dari jumlah kehadiran kebaktian. Kebaktian doa Rabu tanggal 26 Agustus 2020 diikuti oleh 7 keluarga berjumlah 19 orang atau sebesar 12,93% dari jumlah kehadiran kebaktian. Jumlah orang yang melayani ada 57 orang atau sebesar 38,78% dari jumlah kehadiran kebaktian. Laporan gereja cabang adalah sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan gereja di cabang Balung Panggang, kebaktian diikuti oleh 45 orang, kebaktian doa diikuti oleh 14 orang, dan persembahan terkumpul Rp657.000. Kegiatan gereja di BBW Lingga, kebaktian diikuti oleh 51 orang, sekolah minggu diikuti oleh 16 orang, dan PKMB diikuti oleh 9 orang. Dan persembahan terkumpul Rp387.000. Kegiatan gereja di BPW Laman Tongon, kebaktian diikuti oleh 19 orang, sekolah minggu diikuti oleh 10 orang, dan persembahan terkumpul Rp62.000. Nomor rekening untuk persembahan, perpuluhan, dan pembangunan, silakan mentransfernya ke rekening CIMB Niaga atas nama Gereja Baptis Indonesia Pengharapan Surabaya di nomor rekening 706-242-593-300 atau dapat melakukan scan QR Code rekening CIMB Niaga untuk masing-masing persembahan, perpuluhan, dan pembangunan. Persembahan bulan Agustus sampai minggu keempat telah terkumpul sebesar Rp34.414.671 dan target per bulan sebesar Rp55.524.200 dan kekurangannya sebesar Rp25.110.068. Gereja akan melakukan pembelian peralatan dasar untuk perekaman live streaming. Anggaran sementara yang dibutuhkan sebesar Rp43.600.000. Diharapkan partisipasi jemaat dan persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja dengan ditandai untuk multimedia. Persembahan dari jemaat telah terkumpul sebesar Rp3.420.000. Terima kasih atas persembahan dan dukungannya. Mari kita terus dukung pelayanan tim multimedia kita. Andreas Wicaksono, mahasiswa STBI Semarang yang pernah melayani di gereja kita, saat ini sedang sakit leukemia dan dalam perawatan intensif di RSUD Karyadi Semarang. Jemaat diberi kesempatan untuk peduli dan membantu dengan doa dan dana. Dana kepedulian dapat ditransfer ke nomor rekening gereja dengan ditandai untuk pengobatan Andreas Wicaksono. Persembahan dari jemaat telah terkumpul sebesar Rp3.800.000. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk pelaporan kegiatan kebaktian keluarga, pemuritan sekolah minggu, kebaktian doa Rabu dapat disampaikan lewat WhatsApp atau SMS kepada Tata Usaha Gereja, Saudara Eko atau Bapak Gembala Sidang kita, Pendeta Dwi Hari Santoso. Laporan juga disampaikan lewat aplikasi absen yang disediakan oleh Komisi Pendukung. Sesuai himbauan pemerintah yang disambut keluarga besar GGBI bahwa saat ini masih dalam kondisi darurat dan sangat diperlukan tindakan memutus penularan virus COVID-19. Maka dihimbau supaya setiap jemaat bertanggung jawab melakukan protokol kesehatan. Di antaranya tetap tinggal di rumah, rajin cuci tangan, selalu pakai masker, dan melakukan physical distancing, serta penyemprotan desinfektan secara periodik. Kebaktian Minggu bersama di gedung gereja akan dimulai sekiranya September 2020 dengan mengikuti protokol kesehatan secara ketat. Mohon jemaat mempelajari panduan protokol pelaksanaan kebaktian bersama yang sudah di-share. Kebaktian bersama akan segera dimulai di bulan September setelah persiapan yang dilakukan panitia multimedia dalam menyediakan perlengkapan penunjang selesai. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di minggu ini. Yang pertama ada Saudari Debbie Triwulansari, tanggal 31 Agustus 2020.
Yang kedua ada Ibu Elisa Ferial, tanggal 31 Agustus 2020. Yang ketiga ada Saudara Yonatan Gustaf Wahyu, tanggal 1 September 2020. Yang keempat ada Ibu Mujiati, tanggal 3 September 2020. Dan yang terakhir ada Saudara Timotius Rian Fernando, tanggal 5 September 2020. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Sekian ruang berita untuk seminggu ke depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi, selamat berbakti dan selamat beribadah jemaat Tuhan. Saat ini mari kita bersama-sama untuk menghadap hadirat Tuhan. Kita mau bersekutu saat ini, kita mau memuji memuliakan Dia, karena kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang setia, Allah yang penuh kasih, Allah yang begitu luar biasa dalam hidup kita semua. Kita mau bersyukur hari ini. Mari jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama pujikan pujian pertama kita saat pagi hari. Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembah Kau Allah Maha pagi hariku datang lagi. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembah Kau. Sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan Tuhan. Ku sembah Kau, sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan, dalam pimpinan-Mu Tuhan, dalam pimpinan-Mu Tuhan, dalam pimpinan-Mu Tuhan, pimpinan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami menghadap hadirat-Mu. Kami mau mengucap syukur dengan apa yang sudah Kau berikan. Kami datang dengan kerendahan hati kami. Kami mau memuliakan, kami mau menyembah-Mu. Bapa, saat ini kami percaya Engkau sudah hadir tengah-tengah kami
dan Kau akan melawat setiap kami. Kau menjambah setiap hati kami untuk kami boleh seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini. Biarlah Engkau sendiri yang memimpin, Kau sendiri yang menyertai. Semuanya boleh berjalan dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik dan kasih-Nya tidak pernah berkesudahan. Mari kita pujikan dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat bahwa Tuhan Yesus baik. Silakan jemaat untuk boleh bertepuk tangan, memuji, memuliakan Dia. Kita terus bersorak bagi nama-Nya, karena Dia adalah Allah yang layak ditinggikan dan ditinggikan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, Tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan Tuhan kita. Haleluya. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan memberikan yang terbaik. Kita akan memberi persembahan. Silakan sidang jemaat melakukan persembahan dan juga boleh melakukan transfer ataupun lewat QR code yang sudah tertera di layar. Baik, sidang jemaat terkasih, kita akan bersama-sama untuk menyiapkan persembahan dan juga doa syafaat. Kita bersama pujikan Tuhan Kau berikan cinta-Mu. Pernah berkesudahan, ku ingin nikmati selamanya.
hidupku, cintaku bagimu. Hanya Engkau kekasihku, ku cinta selamanya. Kau Allah perlindungan hidupku, Kau Allah perlindungan hidupku, perisai dan kekuatanku, kasih-Mu kekal selamanya. Tiada yang lain dalam hidupku, cintaku bagimu. Hanya Engkau kekasihku, ku cinta selamanya. Hanya Engkau kekasihku, hanya Engkau kekasihku, ku cinta selamanya. Haleluya. Baik, sidang jemaat terkasih, terima kasih atas persembahannya. Dan saatnya kita akan mendoakan persembahan kita dalam tangan Tuhan. Kita akan bersama-sama doa persembahan dan doa syafaat yang akan dipimpin oleh hamba-Nya. Baik Bapak Ibu, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang penuh kasih, di tengah-tengah ibadah ini kami bersyukur kepadamu dan kami telah mempersembahkan sebagian harta kami yang berupa persembahan persepuluhan, persembahan sukarela, termasuk janji-janji iman. Terimalah Tuhan semuanya untuk menjadi kesenangan-Mu saja. Selanjutnya kami juga bersyukur untuk bangsa pemerintahan kami di masa peringatan kemerdekaan RI yang ke-75 ini. Kami boleh mengucap syukur untuk prestasi-prestasi yang diperoleh bangsa kami. Sekarang negara kami statusnya meningkat, bukan lagi menjadi negara yang berkembang, tetapi telah menjadi negara yang maju dengan pendapatan per kapita mengalami peningkatan yang signifikan, sehingga ekonomi negara kami masuk ekonomi kuat di dunia ini. Kami bersyukur, termasuk pembangunan yang dilakukan di berbagai macam lini yang terus memperkuat keberadaan perekonomian, politik, keamanan bangsa kami. Kami juga bersyukur. Kami terus menyerahkan ketika bangsa kami menangani pandemi COVID-19 ini. Tuhan terus campur tangan supaya obat yang sudah ditemukan, vaksin yang sudah ditemukan, yang sudah diuji cobakan sampai tahap yang terakhir, kami bersyukur, mohon berkat-Mu supaya obat, vaksin dapat segera diproduksi, yang selanjutnya dapat digunakan oleh masyarakat luas Indonesia ini, termasuk masyarakat luas di seluruh dunia. Terima kasih Tuhan untuk setiap prestasi yang Engkau anugerahkan. Selanjutnya kami berdoa untuk keluarga gabungan Gereja Baptis Indonesia. Tuhan memberkati rencana-Mu besarnya, Tuhan memberkati gereja-gereja Tuhan, gereja-gereja Baptis Indonesia di masa pandemi ini. Engkau juga memberkati supaya terus tegak berdiri dalam melaksanakan misi yang dari-Mu. Kami juga bersyukur untuk gereja kami, Gereja Baptis Indonesia Pengharapan ini. Kami berdoa secara khusus untuk rencana kebaktian bersama dilakukan di tempat ini, di gedung Gereja Baptis Indonesia Pengharapan. Kami merencanakan di bulan September. Terima kasih untuk peralatan protokol yang sudah siap. Kami juga terus serahkan persiapan peralatan dari multimedia yang masih terus dipersiapkan, supaya pada saatnya nanti siap dan kami dapat melaksanakan ibadah. Dan ibadah yang kami laksanakan secara bersama di tempat ini
dapat diikuti oleh jemaat-jemaat-Mu yang tidak bisa hadir oleh karena berbagai macam kondisi, sehingga setiap anggota gereja dalam berbagai macam kondisi dapat terus dilayani. Selanjutnya kami berdoa untuk cabang-cabang gereja kami yang ada di Gresik, yang ada di Kalimantan, termasuk pelayanan untuk suku terabai, hamba-Mu Pak Sandi dan Ibu Sinta yang melayani secara khusus untuk suku terabai. Kami mohon berkat dan perlindungan-Mu. Pada akhirnya kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang perlu dukungan oleh karena fisiknya. Di antaranya hamba-Mu Pendeta Immanuel Suparman, Bapak Ridwan, Ibu Marwan, Ibu Ertina, Ibu Wiwin. Kami serahkan keberadaan mereka termasuk Ibu Sundari, lalu juga Bapak Atop, Saudara Andreas Wicaksono yang sakit, Tuhan tolong. Lalu orang-orang yang sepuh seperti Bapak Martianto, Bapak Wanu, Ibu Sumitro, Ibu Asnan, Ibu Mujari, Bapak Kutiman, Bapak Sukamto, Ibu Sainin, Ibu Junah, Bapak Atmati, Ibu Markus, dan yang lainnya. Kami serahkan Tuhan mereka kepadamu, termasuk saudara-saudara kami di masa pandemi ini yang mengalami kesusahan tertentu, perlu pekerjaan, mohon Tuhan nyatakan anugerah-Mu. Inilah Tuhan doa kami, semuanya kami serahkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sidang jemaat yang terkasih, marilah kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan baca dari kitab 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 8. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunika, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengorbankan kasih karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan itulah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca, nanti akan bersama-sama akan dijabarkan oleh hambanya lewat khotbah. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus fokus pada Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan melawat setiap kita, karena kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita dipersiapkan oleh pujian, Ya Allah Engkau kerinduanku. Kami rindu mencari wajah-Mu ya Tuhan, bagai tanah yang kering. Jiwa kami rindu Engkau. Seperti tanah yang kering.
melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru sebab kasih setia-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat, jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukan-Mu. Sebab kasih setia-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukan-Mu, betapa ku merindukan-Mu, betapa ku merindukan-Mu, betapa ku merindukan-Mu, betapa ku merindukan-Mu. Salam Bapak, Ibu, Saudara Gereja Baptis Indonesia Pengharapan. Di masa pandemi ini bagaimana kabarnya? Penuh sukacita ataukah ada banyak masalah? Rasanya secara umum ada banyak orang di masa pandemi ini mengalami berbagai macam persoalan-persoalan. Baiklah, mari kita akan memperhatikan bagian-bagian dari firman Tuhan agar supaya kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini dapat memberikan pengarahan agar kita tetap kuat dalam Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, sekarang saatnya kami mau dengar firman-Mu. Oleh karena itu sepenuhnya kami undang Engkau hadir. Roh Kudus berkarya sepenuhnya di antara kami semua, agar supaya setiap kebenaran firman-Mu yang akan Engkau sampaikan akan terus memberikan kekuatan dan tuntunan kepada kami semua. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara semua, berbicara tentang penderitaan, berbicara tentang kesusahan, kesulitan, itu semua dialami oleh banyak orang. Dan juga di dalam Alkitab ada banyak orang juga mengalami berbagai macam penderitaan. Nah, oleh karena itu pada hari ini kita akan mendengarkan satu bagian firman Tuhan dalam yang bersumber dari 2 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai 8. Sesungguhnya konteksnya penuh di dalam surat Timotius. Kita akan memperhatikan yaitu bagaimana mengelola penderitaan menjadi berkat. Dalam diagram ini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa penderitaan itu bisa menjadikan kehidupan kita susah. Bahkan itu bisa menjadi kutuk, bisa jadi. Tetapi sebaliknya, kalau kita cakap mengelola kondisi penderitaan, maka penderitaan itu pun bisa membuat kita menjadi semakin produktif. Kita bisa menjadi berkat. Oleh karena itu mari kita akan perhatikan satu bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Secara khusus kita akan memperhatikan yaitu penderitaan yang dialami oleh Paulus khususnya
tetapi juga Timotius. Kalau kita perhatikan bahwa penderitaan yang dialami oleh Paulus itu begitu berat. Ketika Paulus menulis surat Timotius ini, Paulus ada di penjara. Bukan hanya dipenjarakan gitu saja, di dalam Alkitab juga dicatat, yaitu dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 9, bahwa ketika Paulus itu di penjara, dia juga dibelenggu atau kakinya dipasung. Jadi itu adalah sebuah penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus. Lalu karena kondisi politik pada saat itu sedemikian mencekam, yaitu pemerintahan Kaisar Nero pada saat itu ingin menghentikan pekerjaan pemberitaan Injil, dan itu juga mempengaruhi anak-anak Tuhan yang lain, pelayan Tuhan yang lain, sehingga di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 15 dicatat di sana bahwa kawan-kawan Rasul Paulus meninggalkan Paulus. Termasuk disebutkan di sana yaitu teman sekerja yang bernama Figelus dan Hermogenes juga meninggalkan Paulus. Jadi ketika ada kawan-kawan yang meninggalkan, itu juga bisa menambah penderitaan. Lalu di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 8, di sini Paulus nampaknya sudah merasa bahwa penghukuman mati sudah ada di dekat. Sehingga dia mengatakan di sana demikian, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Jadi Bapak Ibu, ketika kita memperhatikan beberapa bagian-bagian firman Tuhan ini, kita menemukan bahwa Paulus mengalami sebuah penderitaan yang sedemikian berat, ya, sedemikian berat. Lalu bagaimana dengan Timotius, penerima surat ini? Timotius penerima surat ini juga mengalami penderitaan ketika Timotius masih menyertai Paulus dalam pelayanan. Lalu selanjutnya Paulus rodok memaksa Timotius supaya Timotius tinggal melayani di Efesus yang penuh dengan kerusuhan itu, dan ada banyak pengajar-pengajar sesat yang suka bersilat kata, yang banyak omong kosong, yang hidupnya tidak tertib itu, seperti yang Bapak Ibu bisa baca di dalam 2 Timotius pasal 2 mulai ayat yang ke-16 dan 17. Bagaimana Timotius menghadapi tantangan yang begitu rumit di dalam pelayanannya. Itu juga penderitaan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan sebagian dari teks ini, kita menemukan bahwa Paulus, Timotius menghadapi penderitaan, dan kita yang menghadapi penderitaan di masa pandemi ini sesungguhnya masih belum sebanding dengan apa yang dialami oleh Paulus dan Timotius. Paulus mendekam dalam penjara dengan dibelenggu, diperlakukan sebagai seorang penjahat, tetapi kita masih bebas. Hanya kita diminta supaya tetap tinggal di rumah. Namun demikian sudah ada banyak orang yang mengalami tekanan-tekanan secara khusus, mengalami kesusahan, mengalami penderitaan di masa pandemi ini. Nah sekarang Bapak Ibu, mari kita akan perhatikan bagaimana Paulus bisa melalui semuanya itu dalam sukacita, dalam damai sejahtera. Seperti teks-teks yang sudah kita perhatikan tadi,
bagaimana Paulus menghadapi penderitaan. Yang pertama, perhatikan baik-baik. Paulus tetap beraktivitas walaupun dia dibelenggu di dalam penjara. Sekali lagi ya, Paulus tetap beraktivitas ketika dia dibelenggu dalam penjara. Nah, Bapak Ibu, perhatikan baik-baik ini. Penderitaan itu terjadi dalam kehidupan seseorang, itu sangat dipengaruhi dengan bagaimana orang itu merespon penderitaan itu. Bagaimana orang itu berpikir memandang kondisi yang sedang dialami. Ketika pikirannya dipenuhi dengan penderitaan-penderitaan, maka orang itu akan semakin menderita. Tetapi sebaliknya, ketika seseorang bisa mengelola penderitaan itu, maka dia seperti Paulus, dia tetap bisa produktif, tetap bisa berkarya, semangat hidupnya tetap dialami. Oleh karena itu, ketika Paulus menghadapi penderitaan, yang perlu kita teladani adalah mari tetap beraktivitas. Mari kita melihat peluang-peluang di tengah-tengah penderitaan. Sekali lagi Bapak Ibu, bagaimana seseorang memandang situasi kondisi itu sangat mempengaruhi. Ketika ada orang yang awalnya itu sehat, lalu menjadi sakit, orang itu bisa menderita. Tetapi ketika dia memiliki cara pandang tertentu, maka cara pandang itu bisa mengubah menjadi bahagia. Saya akan memberikan contoh ya. Contoh diantaranya adalah ada seorang hamba Tuhan yang pernah saya saksikan, yaitu almarhum pendeta Sumardi Timothy. Dia hamba Tuhan. Suatu saat dia kena kanker. Tetapi ketika kena kanker, dia tetap tersenyum. Lalu dia, waktu saya berkunjung, dia berkata, "Saya bersyukur kepada Tuhan. Setelah aku sakit, senantiasa ada di rumah sakit, bagiku sekarang ada kesempatan untuk mendoakan semua pendeta di Indonesia, untuk mendoakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan." Jadi dia beraktivitas, tetap beraktivitas. Ada orang yang awalnya sehat, banyak pelayanan, menjadi guru sekolah minggu, tapi suatu saat dia sakit, lumpuh bertahun-tahun. Tetapi orang ini tetap ada dalam sukacita. Karena apa? Di tengah-tengah kelumpuhan, dia tetap bisa melayani. Sehingga kelumpuhan yang ada tidak membuat menjadi putus asa, tidak membuat dia menderita. Soal hidup ini berkecukupan atau berkekurangan, berkelimpahan atau ada dalam hidup yang sangat berkekurangan. Semuanya itu juga bagaimana kita memandang. Saya menemukan dalam pengembalaan, ada orang-orang yang dalam hidupnya itu sangat sederhana. Orang lain menilai orang itu miskin, tetapi orang itu tetap ada di dalam kekayaan rohani, sehingga dia tetap bisa tersenyum, dia terus rajin melayani, bahkan dia juga bisa memberikan persembahan-persembahan yang di luar dugaan seorang hamba Tuhan. Mengapa demikian? Sekali lagi, itu soal bagaimana memandang. Bapak Ibu mendengar orang yang namanya Saifuddin Ibrahim. Dia di penjara. Ketika di penjara, apakah dia menjadi pasif? Tidak. Dia memberitakan Injil. Para narapidana diinjili. Dan ada banyak narapidana yang akhirnya dibaptiskan.
menjadi tetap produktif. Seperti Rasul Paulus, ketika dia ada di penjara, dia berkarya. Dan hasilnya adalah 13 surat Rasul Paulus yang diilhamkan oleh Tuhan, yang sekarang menjadi warisan yang sangat berarti bagi kita. Jadi Bapak Ibu, dari bagian-bagian firman Tuhan ini kita dapat menemukan bagaimana supaya kita dalam menghadapi penderitaan ini tetap kuat. Kita harus aktif, kita harus terus berkarya, mencari peluang-peluang apa yang bisa kita kerjakan. Dalam berkarya itu, yang kedua yang bisa dilakukan adalah mari kita membangun relasi. Seperti Rasul Paulus, ketika dia ada dalam penjara, dia ingat Timotius yang disebutkan sebagai anakku yang kekasih. Ketika dia mengingat Timotius, lalu dia kirim surat kepada Timotius. Ketika dia mengenangnya, lalu ingat bagaimana Timotius yang memiliki iman yang tulus ikhlas, dalam perjuangan sampai meneteskan air mata. Paulus dihiburkan akan hal ini. Oleh karena itu selanjutnya Paulus membangun relasi dengan Timotius dengan mengirimkan surat. Dalam mengirimkan surat itu ada nasihat-nasihat yang diberikan. Dan ketahuilah Bapak Ibu, ketika Rasul Paulus memberikan nasihat kepada Timotius, sesungguhnya nasihat penguatan yang ada itu juga merupakan satu penguatan untuk dirinya sendiri. Sehingga penderitaan yang ada menjadi terlupakan. Saya sebagai seorang hamba Tuhan, ketika menghadapi kondisi-kondisi seperti ini, saya membangun relasi. Saya kunjungan kepada anggota gereja tidak datang secara fisik, tapi video call. Bangun relasi ya, video call, mengunjungi, nanyakan kabar, lalu mendoakan. Dan itu sudah menjadi kekuatan. Lalu saya ada janji-janji mengadakan Zoom dengan meeting Zoom ya, dengan pendeta-pendeta yang ada di Jatim ini, dengan pendeta-pendeta secara nasional, lalu juga dengan ketua-ketua BPD. Dengan membangun relasi itu ada spirit, ada kekuatan. Bapak Ibu juga demikian. Ketika menghadapi pandemi ini, jangan hanya berdiam diri di rumah saja, tetapi coba bangun relasi, buat janji-janji agar supaya ada kekuatan yang Tuhan berikan dan dari sana bisa menjadi berkat. Ketika membangun relasi dengan sesama, lalu ada nasihat-nasihat, sesungguhnya di situ kita sedang membangun relasi dengan Tuhan. Oleh karena itu, ketika Rasul Paulus membangun relasi dengan Timotius, selanjutnya ada nasihat-nasihat. Di dalamnya, kalau saya bacakan, yaitu di dalam ayat yang ke-7 dikatakan demikian ya, ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, ini ayat yang bisa menghiburkan, menguatkan Timotius sekaligus berbicara kepada dirinya sendiri. Nah, ini berbicara tentang relasi dengan Tuhan, kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Lalu pada bagian yang terakhir Bapak Ibu, ketika membangun relasi, kita juga bisa membangun relasi dengan keluarga. Di mana pada masa-masa normal dulu, hubungan kita dengan keluarga terputus. Lalu ketika pandemi ini kita diarahkan agar supaya kita ada dalam keluarga, ini menjadi kesempatan bagi kita untuk membangun relasi dengan keluarga. Ketika Rasul Paulus mengingat akan Timotius, Paulus ingat bagaimana Timotius ini memperoleh berkat-berkat rohani dari neneknya Lois, dari ibunya Eunike. Nah, ini menunjukkan ada sebuah hubungan keluarga yang memberkati. Dan tidak ada bedanya dengan kita. Mari ketika kita ada di dalam keluarga, sungguh-sungguh kita gunakan
untuk bercengkrama dengan keluarga, membangun keindahan hubungan di dalam keluarga agar supaya kita terus mengalami berkat-berkat Tuhan. Sebagai kesimpulan, Bapak Ibu Saudara, dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, janganlah kita berfokus pada pandemi itu, berfokus pada penderitaan atau kesusahan itu. Tapi mari kita berfokus pada aktivitas yang bisa kita kerjakan, pada karya-karya yang bisa kita lakukan. Mari kita akan melihat kesempatan-kesempatan yang ada, serta kita bangun relasi, membuat janji-janji dengan kawan-kawan agar supaya ada spirit melalui relasi-relasi yang kita bangun itu. Baik itu dengan relasi dengan Tuhan, dengan sesama, dengan keluarga. Ketika itu kita kerjakan, maka kekuatan yang dari Tuhan akan terus Tuhan alirkan ke dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi kuat, bahkan kita akan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami sudah merenungkan bagian-bagian uraian dari firman-Mu. Biarlah ini semua menolong kami semua untuk menjadi kuat, untuk menjadi produktif, dan bisa untuk menjadi berkat bagi orang lain. Meteraikan setiap kebenaran firman-Mu di dalam hati kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, Saudara, firman Tuhan sudah kita dengar. Kini saatnya kita meresponi panggilan firman Tuhan itu. Mari kita meresponinya sambil kita menyanyikan nyanyian persembahan hidup kita kepada Tuhan. Ku persembahkan hidupku, kita nyanyikan bersama. Ibadah sudah di penghujung, mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri
kebaktian ini di dalam doa. Dan setelah berdoa, nanti kita akan respon dengan nyanyian El Shaddai, El Shaddai. Kita berdiri dan berdoa. Bapa dalam surga, inilah ibadah kami, persembahan hidup kami kepadamu. Terimalah Tuhan semuanya untuk menjadi kesukaanmu saja. Biarlah setiap pesan, berkat rohani yang kami terima akan terus menguatkan kami ketika kami menjalani hidup-hidup di masa pandemi ini. Engkau adalah Allah yang kreatif, dan kreativitasmu itu telah Engkau anugerahkan kepada kami, yang membuat kami cakap bagaimana kami menjalani hidup ini. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, lalu kami berpisah satu dengan yang lain. Hamba-Mu berdoa, mohon berkat terus Engkau curahkan kepada setiap anak-anak-Mu ini. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Salam.